semua, perkenalkan nama saya Mutiara Ramadhani dari Universitas Mercu Buana dengan NIM 432241100022 Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, mohon izin Bapak Panji Putranto selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di kesempatan kali ini saya mau membahas tugas dengan tema yang saya ambil adalah Sistem Informasi Akuntansi atau SIA dan Strategi Perusahaan. Jadi simak sampai habis ya. Seperti cuplikan video di awal tadi, sangat terlihat kan perbedaan antara perusahaan yang menggunakan SIA dan juga tidak dalam pengoperasian bisnisnya. Apalagi di zaman yang serba canggih saat ini, pemrosesan data yang dilakukan secara manual itu udah nggak relevan lagi bagi perusahaan. Sehingga perusahaan itu mewajibkan SIA untuk memudahkan proses transaksinya atau bisnisnya. Secara garis besar, SIA juga adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan. Sehingga sebenarnya sama kayak proses kalau bisnis, yaitu ada input dan juga output. Outputnya biasanya kan berupa produk atau layanan. Nah, sama halnya dengan SIA ini kita proses suatu transaksi, data-data, hingga proses pelaporan untuk menghasilkan outputnya, yaitu informasi yang nantinya akan berguna bagi para stakeholder. That's why strategi inilah yang perlu diterapkan perusahaan agar laporan keuangannya akurat dan tepat. Karena dengan data yang akurat, perusahaan bisa membangun dan menjamin kepercayaan para stakeholder. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita harus tahu nih alur dari pemrosesan transaksinya hingga ke sistem SIA itu. Nah, dalam operasional harian ada yang namanya siklus pemrosesan transaksi. Biasanya mulai dari input data, lalu penyimpanan data, hingga reporting. Untuk perusahaan skala besar yang transaksinya biasanya udah business to business, biasanya kita mengenal sistemnya itu ERP ya yang banyak digunakan, tetapi gak menutup kemungkinan banyak juga yang menggunakan seperti Accurate, terus Journal, Mekari, lalu ada Mayop, itu tergantung kebijakan dari perusahaan. Nah, sehingga biasanya kita ambil salah satu contoh ERP itu proses kerjanya mengintegrasikan semua aspek operasi perusahaan, dan biasanya di dalamnya ada menu-menu seperti HR, ada menu penjualan, dan menu akuntansi lainnya ke dalam satu database yang terpusat. Dengan ERP inilah kita nggak usah ada drama-drama lagi untuk mencari data-data yang kepisah, karena semuanya itu sudah jadi satu kesatuan. Pastinya manfaat sistem informasi akuntansi sangat banyak ya dalam proses penentuan strategi perusahaan. Pertama adalah pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Sebagai contoh nih, berkaitan dengan penentuan strategi penjualan produk. Dengan adanya laporan keuangan dan juga informasi secara real time kepada pemilik perusahaan tentang suatu produk misalnya. Dalam ERP biasanya kan dimunculkan ada grafik penjualan. Nah, terlihat nih ternyata grafik penjualan produk A itu menurun, sehingga pemilik perusahaan itu bisa meninjau permasalahan tersebut, apa yang menyebabkan faktor apa yang menyebabkan produk tersebut itu menurun penjualannya, sehingga akan ada tinjauan dari pemilik perusahaan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Nah, oleh karena itu, disinilah peran perusahaan untuk mengambil keputusan. Apakah produk tersebut patut untuk dipertahankan atau dihentikan proses produksinya? Manfaat yang kedua adalah menambah efisiensi kerja. Karena dengan menggunakan SIA tentu bisa menghemat waktu dan juga tenaga kerja. Proses entry data manual itu udah sangat memakan waktu ya, dan berisiko terjadi human error. Dengan adanya SIA, banyak sekali tugas-tugas yang dapat diotomisasi seperti perhitungan pajak, lalu pencatatan transaksi, dan juga pelaporan keuangan. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai pengendalian sistem informasi akuntansi di internal.
yang nggak jauh beda sama yang manfaat pertama. Dalam kaitannya dengan penentuan strategi penjualan, SIA ini bisa digunakan sebagai controlling management. Dan juga kan di internal itu ada yang namanya penetapan harga, terus ada rencana, anggaran, terus ada perencanaan biaya, sehingga perusahaan itu bisa selalu memantau operasional bisnis perusahaannya. Namun perlu diingat, strategi hebat tidak akan ada gunanya jika sistemnya itu error ya, atau terjadi kecurangan. Jadi disinilah pengendalian SIA itu berperan. Oleh karena itu, perusahaan butuh kontrol internal untuk memastikan data saling terintegrasi, kerahasiaannya terjamin, dan datanya tersedia. Ini mencakup pengendalian umum seperti keamanan password, hingga pengendalian aplikasi seperti validasi data. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa dengan kehadiran SIA dapat membawa peran dan juga manfaat yang penting bagi perusahaan. Karena dengan adanya sistem ini, pemilik perusahaan dapat menentukan strategi-strategi yang bagus. Oleh karena itu, pengguna sistem ini harus lebih masif lagi, dan juga strategi-strategi penjualan yang tadi itu dapat mendukung penjualan yang kreatif dan juga inovatif, sehingga berdampak pada keberlanjutan perusahaan. Demikian pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.